guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Talk the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan tidak berbicara omong kosong dengan mereka. Sumber energi agung berubah menjadi nyala api yang mengerikan dan dituangkan ke dalam 8 penguasa berat Swan. Dan pada saat yang sama, jantung guntur hitam meledak di lengan Xiaoyan. Menelan api, bergegas ke penguasa guntur. Xiaoyan segera berteriak, dan lautan api dan guntur yang mengerikan meraung ke arah orang-orang ini. Roda cahaya di mata mengalir dengan cepat, bahkan dalam kehampaan yang gelap. Ketika cahaya Baiyan bersinar, itu seperti bintang yang meledak, dan cahaya yang menyilaukan tampaknya membubarkan kehampaan untuk sementara. Duar. Dalam cahaya, beberapa orang semuanya membeku, hanya untuk melihat api yang membumbung tinggi, dan guntur menghujani mereka. Kekuatan mengamuk meledak di antara mereka, dan beberapa orang ditembak mundur. Dan Xiaoyan seperti hantu lagi, dia akan membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba rasa krisis menyelimuti Xiaoyan, dan Xiaoyan segera berhenti lalu menoleh dengan tiba-tiba. Ops, ini jebakan. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat retakan muncul di ketiadaan, dan kekuatan isap yang kuat datang darinya, dan dia akan merobek kelinci Bingyun dan permaisuri seakan ingin menelan mereka semua. Kelinci Bingyun sudah mulai melambat dan mundur, tetapi hisapan besar dari retakan itu sepertinya membuatnya terus menghisap. Retakan ini, aku khawatir hanya keabadian yang bisa menampilkannya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan pada saat yang sama, semua orang di bawah kendali Yao Peng sadar kembali. Hentikan dia, leluhur Kang Shun! Teriak semua orang, lalu berubah menjadi pelangi dan meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berbalik perlahan, melihat kerumunan yang meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat Swan di tangannya, dan dia sepertinya tidak ingin pergi. Dia bisa menggunakan labu bermata 9 untuk membunuh mereka, tapi itu tidak berarti bahaya bagi Xiaoyan sendiri. Jadi itu pilihan terbaik untuk menyelesaikannya sendiri, karena tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Xiaoyan tidak akan dengan mudah menggunakan labu bermata 9 jika itu tidak memiliki arti yang tidak perlu. Lihat, permaisuri, dia sama sekali tidak ingin melindungi Anda. Suara kelinci Bingyun keluar. Kelinci Bingyun mengerahkan kekuatan dan hendak menghilangkan isapan retakan. Tapi itu jelas hanya pura-pura. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan keluar dari celah dan meraih permaisuri. Permaisuri masih duduk bersila di punggung kelinci Bingyun tanpa gerakan apapun. Chen Xianyuan, Kang Shun ada di sini untuk membalas dendam. Saat ini, suara gemuruh keluar dari celah. Kang Shun, seharusnya terlalu lemah. Saya tidak punya kesan. Permaisuri tertawa. Apakah kamu masih ingat aliansi penusuk awan? 10.000 orang di aliansiku musnah olehmu. Suara itu berlanjut, dan permaisuri mengangkat alisnya. Permaisuri tampak berpikir. Ingat, aku datang ke sini hari ini untuk tujuan ini, untuk mengorbankan jiwaku dengan jiwamu. Itu benar, aku tidak ingat. Sepertinya aku melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Permaisuri masih memiliki senyum main-main di wajahnya saat ini, dan dia menggaruk kepalanya dengan senyum naif. Dengan membunuhmu yang telah melakukan banyak kejahatan secara alami, kamu akan dihancurkan. Permaisuri tidak dapat mengingatnya, tetapi Bingyun tahu alasan mengapa dia datang disebut sebagai permaisuri dunia nyata Xuanyin. Bukan hanya karena Chen Xianyuan kuat, tetapi karena dia melakukan yang terbaik untuk memeriksa dan menyeimbangkan dunia tanpa pemilik ini.
dalam hal metode melakukan kejahatan dengan kejahatan, tetapi hanya dengan cara ini akan ada batasan antara kekuatan dan kekuatan. Jika tidak dikendalikan dan membunuh secara membabi buta, saya khawatir dunia Tasuan Yin akan hilang sejak lama. Menghancurkan aliansi penusuk awan, ini hukumnya. Setelah mendengus dingin, telapak tangan yang menonjol dari celah berubah menjadi 100 kaki. Dan kemudian 5 jari terangkat, berubah menjadi cakar yang tajam, dan bergegas menuju permaisuri dan kelinci Bingyun. Itu salahmu sendiri. Melihat bahwa cakar tajam setinggi 100 kaki akan jatuh, mata kelinci Bingyun segera memerah, dan ia akan menggunakan hidupnya untuk melindungi permaisuri apapun yang terjadi, karena dia merasa tidak memiliki harapan dari Xiaoyan. Sebuah suara menggema di kehampaan, dan cakar tajam ratusan kaki merobek kekosongan. Meskipun tampak lambat, tetapi sebenarnya tiba dalam sekejap mata. Kelinci Bingyun terkejut, dan baru saja akan bergerak, tiba-tiba ada hembusan angin, menderu-deru, dan hanya ada satu bayangan hitam terbang keluar dan bertabrakan dengan cakar tajam sepanjang 100 kaki ini. Duar! Suara keras menyebar, dan pemandangan ini membuat kelinci Bingyun sedikit gemetar dan menoleh untuk melihat jauh. Xiaoyan masih bertarung sengit dengan sekelompok orang itu saat ini. Sosok itu jelas bukan dia. Siapa ini? Mata kelinci Bingyun terfokus pada sosok yang menghadapi cakar tajam Bai Shang di udara. Pada saat ini, cakar tajam itu tiba-tiba tertinggal, runtuh sedikit demi sedikit, dan akhirnya meledak dengan keras. Setelah perlahan menarik tinjunya, matanya mendatar. Dewa! Setelah permaisuri kesepian, para abadi ini mencoba menghindari mereka karena takut disakiti. Aku tidak menyangka akan ada yang abadi untuk membantu. Tapi, aku tidak memiliki kesan tentang orang ini. Bisakah Tuan mengingatnya? Kelinci Bingyun bertanya pada permaisuri. Aku tidak tahu. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Siapa yang mulia? Permaisuri telah jatuh, dan kami juga mengikuti perintah. Saya harap Anda tidak meminta masalah. Suara itu terus keluar dari celah. Aku akan melindunginya. Entah kamu keluar atau kamu mati. Sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan tidak bergeming setelah diancam olehnya. Pria sombong, tubuhmu hanya abadi. Jika kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Kang Sun mendengus dingin keluar dari celah, dan sosok yang menembak adalah klon dewa asli Xiaoyan. Saya melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari celah, dan nafas yang kuat bergoyang darinya. Terlihat aneh, dengan tanduk tumbuh di atas kepalanya, jelas bukan dari darah manusia. Sekarang, permaisuri alam Xuan Yin telah lama jatuh. Jika kamu berani menghentikanku hari ini, kamu bahkan tidak ingin bertahan hidup di alam Xuan Yin. Sosok itu memandang Xiaoyan dengan dingin. Mungkin karena dia merasa bahwa Xiaoyan terlihat aneh, tapi masih ada sesuatu yang ditakuti. Tapi ketika dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, avatar dewa yang asli membanting dan bergegas ke arahnya dengan keras. Xiaoyan sangat kesal. Jika mendengar ancaman, jadi sebaiknya dia melakukannya secara langsung. Mata Kang Sun membeku sesaat, dan matanya menjadi dingin saat melihat avatar dewa asli yang mengaum. Dan aura yang kuat juga menyebar dari tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan aura monster, sisik tumbuh di tubuhnya. Dan dia juga sangat berhati-hati saat merasakan darah kuat dari avatar dewa asli. Lengannya membengkak dengan cepat, dan seluruh tubuh berubah menjadi tubuh binatang buas, yang juga meledak dengan kekuatan fisik yang tidak lemah. Tetapi, dibandingkan dengan ki dan darah avatar dewa asli, masih ada celah besar di antara keduanya. Di kedua tinjunya, sepasang baju besi berwarna gelap muncul menghadapi avatar dewa asli. Tinjunya tertutup di pinggangnya, dan garis otot lengannya membengkak.
dan sinar kekuatan abadi mengalir ke dalam tinju baju besi. Matanya serius menghadapi avatar dewa asli yang bersiul. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Tuar! Avatar dewa asli juga datang dalam sekejap mata. Tanpa tinju yang mendominasi dan berfluktuasi, itu hanya terangkat dan memukul. Tinju kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan, dan hantaman yang kuat tiba-tiba melonjak, dan kehampaan tampak sedikit bengkok yang membuat keduanya tiba-tiba mandek. Namun di saat berikutnya, sosok Kang Sun terkejut dan dia menembak ke belakang. Segera seteguk besar darah menyembur keluar. Avatar dewa asli tidak diam, tapi terbang keluar lagi. Kang Sun segera menstabilkan tubuhnya karena terkejut. Dan ketika dia menembak balik, tinju keduanya terus mengalir deras. Duar, 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 duar. Suara teredam yang terus-menerus terdengar. Meskipun keduanya tampak berkelahi satu sama lain, avatar dewa asli benar-benar hancur. Dan sarung tangan kaku di kepalan tangan Kang Sun telah berubah bentuk. Tidak lama kemudian, terdengar suara retakan dan akhirnya, di bawah hantaman keras tinju avatar dewa asli, zirahnya meledak dengan keras. Dan pada saat yang sama, tinju Kang Sun di bawah zirah itu sudah berantakan. Tidak abadi, gumam Xiaoyan dan meninju dada Kang Sun. Tidak heran mengapa Kang Sun berpura-pura misterius pada awalnya. Dia sementara memiliki jejak kekuatan abadi. Tepatnya, kekuatannya mungkin berada pada tahap setengah langkah dari keabadian kaisar. Dan dia belum benar-benar melangkah ke ranah keabadian kaisar. Jadi, setelah sedikit kebuntuan dengan klon dewa asli, latar belakang aslinya terungkap. Dan masih ada celah besar antara dia dan klon dewa asli dengan kekuatan abadi mutlak. Dada Kang Sun cekung. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, kekuatannya semakin lemah dan kekalahan tidak bisa dihindari. Dengan tangan dan kaki terputus dan dada cekung, avatar dewa asli mengulurkan tangan dan mencubit kepala Kang Sun dengan kuat. 5 jarinya berangsur-angsur menegang dan Kang Sun menjerit kesakitan. Tunggu! Saya dari aliansi Dewa Penusuk Awan. Jika kamu membunuhku, itu akan menjadi... Sebelum Kang Sun selesai berbicara, kepalanya terbanting seperti memetik semangka langsung putus seketika. Kekuatannya tidak cukup untuk berbicara omong kosong. Xiaoyan melirik dengan dingin. Kecuali semua terbunuh, di ujung jauh, dewa itu menembakkan sinar api menutupi tubuh Kang Sun dalam sekejap. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat yang abadi dan akan membutuhkan waktu untuk membakar tubuhnya menjadi abu. Kecepatan pemulihan yang mengerikan memungkinkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Pada saat ini, dia melompat dan ingin melarikan diri dari sini. Tetapi avatar dewa asli tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Kecepatan kehancuran selalu lebih cepat daripada pemulihan. Cahaya putih menembus kehampaan dan meraung menuju klon dewa asli. Begitu cepat sehingga klon dewa asli harus mundur untuk menghindar. Pada saat menghindar, celah di kehampaan muncul mengambil sisa jiwa Kang Sun. Dan segera sebuah sosok muncul dari celah. Berhenti! Mereka yang berani membunuh dan memprovokasi pemburu dewa mencari kematian. Sosok itu menginjak binatang terbang yang persis sama dengan binatang terbang di bawah kaki orang yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Dan pakaian keduanya juga mirip. Namun aura orang ini jauh lebih kuat dari auranya. Tidak sulit untuk menilai bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu memiliki kekuatan abadi yang asli. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga abadi lainnya akan muncul. Namun, Kang Sun tidak dapat dianggap sebagai keabadian kaisar yang sebenarnya.
Dia hanya dianggap sebagai keabadian kaisar setengah langkah. Avatar dewa asli dan sosok itu, jarak antara keduanya seimbang. Mitra pelatihannya agak kuat, Xion sendiri berkata dengan senyum asam. Apa hubungannya denganmu? Dengan orang ini? Di sini, dia bisa menyelesaikannya. Kelinci Bingyun berkata dengan sedikit marah. Xion tertegun, tetapi tidak banyak bicara. Lupakan saja. Ayo buat keputusan cepat. Jika ini berlarut-larut, aku khawatir akan semakin banyak orang yang mengejar dan ingin membunuh kita. Kata Xion. Yuan apakah istana dewa pemburu ini memiliki permusuhan denganmu? Xion bertanya. Istana dewa pemburu inilah yang menyebabkan permaisuri menjadi seperti sekarang ini. Jika bukan karena mereka, permaisuri tidak akan seperti ini. Jawab kelinci Bingyun. Itu benar, maka tidak perlu sopan kepada mereka. Setelah berbicara, Xion bergerak ke ujung. Apa yang akan dia lakukan? Dalam pertempuran antara yang abadi, Anda berani mendekatinya. Bukankah Anda mencari kematian? Kelinci Bingyun menatap Xion yang bersandar ke arahnya dengan rasa bingung di mata merah mudanya. Permaisuri tidak berbicara. Matanya yang indah sebagian besar tertuju pada Xion. Dia tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi. Dia sepertinya tidak memiliki fluktuasi emosional. Aku akan membunuh orang-orang ini. Tentu saja, dan kamu juga. Xion berkata perlahan. Saat ini Xion telah sepenuhnya berpura-pura menjadi yang mulia. Setidaknya di masa terakhir permaisuri, dia adalah yang mulia saat ini. Sosok di atas binatang terbang itu menoleh perlahan, menatap Xion sendiri yang sedang berbicara dan sedikit terkejut. Sekarang giliranmu untuk berbicara dengan sampah di sini. Sosok itu mendengus dingin dan paksaan yang kuat datang ke arah Xion sendiri. Xion tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan langsung menampilkan seni membentuk kehidupan. Saya melihat avatar dewa asli dan sosok Xion tumpang tindih dan keduanya bergabung menjadi satu, menjadi orang yang sama, yang membuat kelinci Bingyun dan permaisuri membuka mata lebar-lebar saat ini. Mereka semua terkejut melihat itu. Mungkinkah dewa pejuang bintang 7 hanyalah avatarnya dan sosok yang kekuatan fisiknya telah mencapai keabadian adalah dia yang sebenarnya? Permaisuri bergumam. Dia menebak bahwa avatar dewa asli yang tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak berharap itu adalah avatar Xion. Sekarang, bisakah aku berbicara? Xion mengangkat matanya, dan kekuatan yang kuat meletus seketika. Setelah perpaduan keduanya berdasarkan avatar dewa asli, tidak peduli itu adalah jantung api atau guntur langit, itu bisa meledak dan kekuatan yang lebih kuat. Itu hanya metode rahasia dan memiliki kekuatan bertarung di mataku. Itu masih sampah. Sosok di atas binatang terbang itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya yang bangga penuh dengan keteguhan. Lagi pula, dia merasa bahwa tubuhnya abadi dan masih ada celah dalam keabadiannya yang sebenarnya. Xion perlahan mengangkat telapak tangannya. 3 api berbeda menari di telapak tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Begitu ya? Kuharap kekuatanmu nanti lebih kuat dari mulutmu. Api di tubuh Xion meletus seketika, dan api 3 warna muncul, dan guntur hitam dari jantung guntur beredar dalam nyala api, dan momentum yang kuat meledak.